laporan keuangan dan neraca. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan seperti neraca perusahaan. Adapun yang perlu disusun dalam perusahaan dengan beberapa macam laporan keuangan seperti yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yang keempat perubahan catatan atas laporan keuangan, dan yang kelima yaitu laporan kas. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan, yang pertama yaitu dari pihak internal. Yang dari pihak internal ini yaitu pihak manajemen dan pihak perusahaan. Yang kedua yaitu pihak eksternal. Dari pihak eksternal ini yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua kreditor, yang ketiga investor, yang keempat yaitu konsumen. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Secara lengkap, informasi yang disajikan dalam neraca meliputi yang pertama yaitu jenis-jenis aktiva atau harta yang dimiliki, yang kedua yaitu jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva, yang ketiga yaitu jenis-jenis kewajiban atau utang, yang keempat yaitu jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban, yang kelima jenis-jenis modal, yang terakhir yaitu jumlah rupiah masing-masing jenis modal. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan dan beban dalam suatu periode. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi meliputi yaitu pertama jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode, yang kedua yaitu jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan, yang ketiga jumlah keseluruhan pendapatan, yang keempat jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode, yang kelima jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan, yang keenam yaitu jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan, yang ketujuh hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Di dalam laporan ini isi laporan perubahan modal yaitu yang pertama membantu pihak yang berkepentingan, yang kedua mengetahui besarnya sebuah perubahan modal usahanya. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Adapun jenis-jenis dalam pajak penghasilan, yang pertama yaitu pajak berdasarkan sistem pemungutan, yang kedua pajak berdasarkan indikasi pemungutan, yang ketiga yaitu pajak berdasarkan sifat. Selanjutnya yaitu analisis break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian, atau bisa juga disebut dengan titik impas. Adapun kegunaan break-even, yang pertama yaitu alat perencanaan untuk menghasilkan laba, yang kedua memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, yang ketiga untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, yang keempat untuk mengetahui jumlah penjualan minimum, yang kelima mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, yang keenam mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti, yang ketujuh sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual, yang kedelapan sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya hubungan volume, biaya, dan laba. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya analisis break-even point. Analisis break-even point adalah dasar dari semua metode break-even yang diterapkan baik dalam sales ataupun dalam hal lainnya, di mana break-even analisis dapat diterapkan 3 poin penting, yaitu yang pertama, memberikan informasi seberapa banyak investasi yang kamu butuhkan agar dapat mengimbangi
pengeluaran awal yang telah dikeluarkan. Yang kedua yaitu memberi margin atau jarak sebagai langkah pengaman agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham hingga menganalisa budget berbagai macam proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu shutdown point. Shutdown point merupakan suatu titik pada break even curve yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan. Dalam keadaan demikian, perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Adapun rumus untuk mencari shutdown point yaitu shutdown point sama dengan biaya tetap tunai dibagi dengan rasio kontribusi margin. Shutdown point bagi perusahaan terjadi apabila harga output sama dengan biaya variabel rata-rata. Pada kondisi ini, apabila perusahaan tetap berproduksi dan maka perusahaan tersebut akan rugi sebesar biaya tetapnya. Selanjutnya yaitu tentang analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima rasio pertumbuhan, yang keenam rasio penilaian. Selanjutnya rasio keuangan utama. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Selanjutnya yaitu kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, baik dari segi aspek penggalangan dana dan distribusi dana, yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Berikut beberapa bagian dari kinerja keuangan yaitu yang pertama, perbandingan laporan keuangan analisis, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis presentasi per komponen, yang keempat analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dan yang terakhir yaitu analisis sumber dan kas. Selanjutnya yaitu membahas tentang manajemen modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Artinya, sumber dana dapat diartikan sebagai yaitu yang pertama kas, yang kedua giro atau tabungan, yang ketiga modal kerja, yang keempat seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, dan yang kelima yaitu aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas. Modal kerja perusahaan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama modal kerja kotor atau gross working capital. Yang kedua yaitu modal kerja bersih atau disebut juga dengan net working capital.
Arti penting manajemen modal kerja, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan likuiditas, yang kedua memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar, yang ketiga jumlahnya melebihi separuh total aktiva, yang keempat memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan, yang kelima memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana, yang keenam memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. Selanjutnya, konsep dan jenis modal kerja. Yang pertama, konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Konsep ini disebut juga dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional merupakan memanfaatkan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua yaitu jenis modal kerja. Jenis modal kerja ada dua. Yang pertama yaitu modal kerja kotor atau gross working capital. Yang kedua yaitu modal kerja bersih atau disebut juga dengan net working capital. Selanjutnya, pendekatan modal kerja. Ada tiga pendekatan modal kerja, yaitu yang pertama aggressive approach, yang kedua yaitu conservative approach, yang ketiga yaitu turn off keduanya. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. Pengertian modal kerja yaitu jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investasi perusahaan. Konsep modal kerja yang biasa digunakan untuk analisis yaitu yang pertama modal kerja kuantitatif, yang kedua modal kerja kualitatif, yang ketiga itu modal kerja fungsional. Selanjutnya yaitu kebijakan modal kerja, strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Perusahaan umumnya memiliki tiga jenis kebijakan modal kerja, yaitu kebijakan agresif, kebijakan moderat, dan kebijakan konservatif. Selanjutnya yaitu analisis pembiayaan modal kerja. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembagian pembiayaan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif, yang kedua yaitu pembiayaan konsumtif. Menurut keperluan, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan modal kerja, peningkatan produktif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu perdagangan atau peningkatan dari suatu bidang. Selanjutnya yaitu membahas motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Yang pertama yaitu motif memegang uang tunai. Keynes dalam teori prevensi likuidasi menjelaskan bahwa motif dalam memegang uang ada tiga macam, yaitu yang pertama motif transaksi, yaitu motif atau alasan utama seseorang memegang atau menyimpan uang. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif ini dilakukan oleh seseorang atau pengusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan atau hal mendesak untuk segera dilakukan. Yang ketiga yaitu motif spekulasi, yaitu digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara spekulatif dengan berharap pada suatu saat nanti harga barang atau jasa tersebut seperti SBI, saham, dan sebagainya akan turun atau jadi lebih murah. Yang
kedua yaitu anggaran kas. Anggaran kas ialah anggaran yang merencanakan tentang jumlah kas secara lebih terinci, beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun berupa penganggaran kas. Pentingnya anggaran kas. Anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang tafsiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam penyusunan anggaran kas terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan perusahaan, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Langkah-langkah anggaran kas yaitu: pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Kedua, menyusun anggaran penerimaan kas. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas sementara. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga dan menyusun skema pembayaran bunga. Dan yang terakhir, menyusun anggaran pas akhir. Selanjutnya, pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama yaitu pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua yaitu pendekatan akuntansi keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen kas yang efisien. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, atau agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Pengendalian terhadap kas ada dua, yaitu yang pertama, pengendalian untuk penerimaan kas. Yang kedua, pengendalian untuk pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu saldo kas optimal. Dalam buku Sutrisno, pada modal Baumol ada asumsi yang sulit untuk diasumsi, yang sulit untuk pemakaian kas setiap waktunya sama. Oleh karena itu tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Model Miller-Orr. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal perlu dimiliki perusahaan. Asumsi Miller yang pertama yaitu aliran kas harian, random, dan sulit diramalkan. Yang kedua, transfer dari sekuritas cepat. Yang ketiga, tren musiman dan siklis tidak dipertimbangkan. Yang keempat, gaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap. Dan yang terakhir, struktur termin, tingkat bunga flat dan tingkat bunga tidak berubah. Pembahasan selanjutnya yaitu penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan, tetapi pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya fungsi-fungsi penjualan kredit, yaitu pertama, fungsi penjualan, yang kedua fungsi kredit, yang ketiga fungsi gudang, yang keempat fungsi pengiriman, yang kelima fungsi penagihan, dan keenam fungsi akuntansi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit untuk meningkatkan omset ada dua. Yang pertama yaitu besar risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, risiko negara. Selanjutnya kebijakan piutang. Piutang merupakan suatu pos yang terdapat dalam kegiatan aktiva lancar yang dapat dengan cepat diuangkan menjadi kas. Atau piutang adalah tuntutan yang diharapkan dapat diterima oleh dalam bentuk tunai berupa uang atau dapat disamakan dengan uang. Prosedur penagihan piutang. Pertama, bagian piutang menyusun daftar tagihan piutang yang jatuh tempo, mendatangi pelanggan ke alamat masing-masing dan menagih piutang yang tercantum pada daftar tagihan. Uang hasil penagihan yang diperoleh akan diserahkan kepada kasir serta daftar tagihannya. Selanjutnya, kas
berhasil menghitung uang tagihan dan memberikan cap tanda tagihan diterima. Yang terakhir, menyerahkan daftar tagihan ke bagian piutang dan akuntansi. Pembahasan selanjutnya, persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jenis-jenis persediaan yaitu pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mengcover atau memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. Persediaan digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan yang tidak diketahui. Yang terakhir, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Manfaat investasi pada persediaan yaitu memanfaatkan diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Menghindari kekurangan bahan yaitu perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Manfaat pemasaran, jika perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan maka kepuasan pelanggan semakin baik. Karakteristik biaya-biaya persediaan yaitu biaya investasi seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya. Biaya penyimpanan mencakup biaya eksplisit seperti asuransi, pajak, sewa gedung, dan biaya kerusakan persediaan. Biaya order mencakup biaya administrasi berkaitan dengan aktivitas memesan persediaan, biaya transportasi, dan pengangkutan persediaan. Selanjutnya, model-model persediaan optimal. Yang pertama, model deterministik. Dalam model ini, semua parameter dan variabel diketahui atau dapat dihitung dengan pasti. Yang kedua, model probabilistik. Dalam model ini, ada kalanya permintaan suatu barang pada perusahaan yang bervariasi atau mengikuti distribusi probabilistik tertentu yang karakteristiknya diketahui. Selanjutnya, the order point. The order point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Contoh, menumpuk barang di gudang untuk mengantisipasi high season seperti lebaran atau tahun baru. Pembahasan selanjutnya, sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat dalam tempo 1 tahun atau kurang untuk memenuhi kegiatan operasional rutin perusahaan. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek yaitu yang pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah tipe pendanaan yang bisa menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Contohnya, utang dagang dan utang pajak. Yang kedua, pendanaan yang memerlukan negosiasi. Tipe pendanaan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Contoh, money market dan bankers acceptance. Selanjutnya, suku bunga efektif. Suku bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok untung tersisa. Maka, porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda, meski besar angsuran per bulan tetap sama. Sistem bunga ini biasanya diterapkan pada produk KPR atau kredit pemilikan rumah atau kredit investasi. Nilai bunga yang dibayar debitur setiap bulan akan mengecil karena bunga yang dibayar mengecil, maka angsuran per bulan akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.